Desa Kohot yang kepala desanya Kehet. Kehet itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya sialan. Jadi ini kades sialan ini bikin rusak negeri ini. Bukan hanya warga Kohot, warga desa Kohot, tapi juga rakyat Indonesia. Bagaimana seorang kepala desa berani menentang seorang menteri? Nusron Wahid di debat ini dulunya empang. Dan ini berawal dari kunjungan Iriana tahun 2017. Tahun 2017 desa Kohot heboh didatangi Ibu Iriana Jokowi dan ibu-ibu menteri. Tapi ini jelas bukan kunjungan biasa. Ada rencana besar yang disembunyikan. Mari kita bongkar. PIK 2 jadi proyek mewah yang dapat prioritas penuh sejak era Jokowi. Kawasan ini ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Proyek ini sudah dirancang jauh-jauh hari. Bukan kebetulan dan jelas bukan tanpa agenda. Di balik semua kemewahan ada cerita kelam. Desa Kohot, Kalibaru, dan Keramat sejak 2017 jadi ladang permainan mafia tanah. Surat-surat tanah tiba-tiba berubah nama ke kelompok elit. Semua berjalan rapi tanpa tersentuh hukum. Ini salah satunya. Tanah diserobot hingga plang misterius warga Tangerang menjerit ke Jokowi. Kades Kalibaru bahkan pernah menyangkal menandatangani dokumen tanah yang jadi sengketa. Tapi faktanya surat-surat itu sudah berpindah tangan. Ngeri kan? Sistem ini bekerja begitu licin dengan jaringan yang kuat. Mulai dari desa hingga atas. Atas itu siapa? Ya presiden. Puncaknya, pagar laut yang dibangun tanpa izin langsung ditindak oleh pemerintah. Tapi ini hanya satu dari sekian banyak pelanggaran yang dibiarkan selama bertahun-tahun. PIK adalah simbol bagaimana elit membangun dengan menggusur rakyat kecil secara paksa. Yuk kita kenalan sama kepala desa Kohot, yaitu Bapak Arsin, yang diduga sebagai makelar kasus pagar laut di Tangerang, gengs. Dia ini terkenal karena menjadi salah satu orang yang vokal untuk menolak pembongkaran pagar laut di Tangerang. Padahal sudah mendapat arahan dari Bapak Prabowo loh. Gimana nggak nolak, Pak? Sesuai sumber dari Metro TV bahwa Bapak ini yang mandurin nelayan untuk bangun proyek pagar laut ini. Kita lihat dulu video berikut ini. Seorang oknum kepala desa diduga menjadi dalang pemasangan pagar bambu misterius di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Videonya yang tengah mengatur para pekerja yang memasang pagar viral di media sosial. Kalau kita telusuri dari awal nih, Bapak Arsin kan kepala desa ya. Kepala desa tahun 2025 itu gajinya sekitaran 3 jutaan lah ya. Berdasarkan dari sumber Bung Madin, di rumahnya itu dia punya Rubicon, terus punya Pajero Sport, dan mobil-mobil lainnya. Selain itu, di bulan Mei tahun 2024, si Bapak Arsin ini ngundang Dangdut Family Group untuk nikahan anaknya, gengs. Gak main-main ya, nikahannya itu 3 hari 3 malam loh. Tapi seperti biasa, pengacaranya Bapak Arsin ini bilang bahwa si Arsin ini udah kaya dari sebelum jadi kepala desa. Semoga bener ya Bapak udah kaya sebelum jadi kepala desa ya. Lanjut, nih kalau Bapak nggak salah, kenapa Bapak ketika tanya wartawan itu kabur? Katanya mau sholat Jumat. Udah selesai sholat Jumat nih, ditungguin sama wartawan, terus kabur lagi. Mau kemana Pak? Mau sholat Isya. Kalau Bapak merasa nggak bersalah, ya jawab dong. Bapak Arsin juga sempat-sempatnya loh untuk berdebat sama Menteri ATR BPN terkait dengan pagar laut ini. Dia tuh ngotot kalau dulunya itu merupakan daerah empang. Tapi Menteri ATR BPN bilang bahwa sekarang itu udah tanah mati. Ya udah jelas kalau tanah mati nggak dapet SHGB. Keren loh bisa ngelawan Menteri. Pak Lurah ngotot bahwa itu dulunya empang. Tapi begini, mau Pak Lurah itu bilang empang, mau Pak Lurah bilang apa, yang jelas secara faktual, material tadi kita lihat sama-sama, fisiknya udah nggak ada tanahnya, maka itu masuk kategori tanah musnah. Kalau masuk kategori tanah musnah, otomatis hak apapun di situ hilang. Oh sama satu lagi nih gengs, ada video yang beredar di TikTok. Info lagi nih guys, bahwa kepala desa Kohot nyogok terhadap warga, cuman nggak semua nih, kakak per kakak ya, nggak semua kakak yang dikasih per kakak 15 juta tuh hari ini. Dari sumber tersebut bilang bahwa Bapak itu bagi-bagi uang per kakak 15 juta untuk tutup mulut. Bapak dermawan banget ya bagi-bagi duit. Ya sekarang sih infonya Bapak Arsin itu sudah dipanggil sama kejaksaan. Saya tahu mungkin Bapak sama istri sama anak lagi nggak bisa tidur ya. Pesan saya sih kalau Bapak nggak salah ya udah klarifikasi Pak. Tapi kalau emang salah, selamat ya Bapak, ditunggu baju orange-nya. Kita tunggu kabar selanjutnya tentang kasus ini dan semoga kebenaran segera terungkap.
Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron tangkap juga, kemudian. Ya, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini yang membahas seputar politik. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, seperti biasa kita sudah menonton cuplikan video sebelumnya. Oleh sebab itu saya tertarik melihat tanggapan atau komentar-komentar pada netizen yang menanggapi video sebelumnya yang kita tonton. Ya, kita baca. Siapapun tanpa kecuali yang merugikan negara dan rakyat, sikat. Jangan kasih kendor pada manusia-manusia rakus. Adili Jokowi, proses hukum. Ya, kita lanjut dengan komentar teman kita, Surismanto. Presiden terburuk adalah Jokowi. Harus diadili atas kesalahan-kesalahannya. Keserakahanmu pasti akan dikhianati oleh kebenaran yang sesungguhnya. Hukum alam semesta bertindak, semuanya adil, salam waras. Apa Kejagung sama Kapolri takut juga sama kepala desa jenapa sudah terang benerang kok tidak ditangkap? Begitu licik dan licik kerjanya para mafia. Pak Prabowo, berpaling dan lupakanlah mantan. Bercintalah dengan rakyatmu. Tegakkan kedaulatan, hukum, dan keadilan. Beresin para mafia, penjilat, koruptor, dan penjahat. Si mantan tidak punya harga diri sedikit pun karena rakus dan hukum diacak-acak. Indonesia kenapa orang udah tahu salah belum ditangkap, aneh-aneh. Ibu Iriana ternyata terang-terang menghanyutkan. Di negara lain, penguasa jahat dan korup dieksekusi oleh rakyatnya sendiri. Di Indonesia ditutup-tutupi kejahatannya, bahkan dikasih gelar pahlawan. Lanjutkan. Jokowi Iriana sialan. Skandal APM mungkin lebih heboh. Ya, kita lanjut dengan komentar teman kita Jerry. Bang, tolong dong, bisa nggak sih setiap video jangan ada orang yang pelangak-pelengok, jadi kurang seru loh. Kalau yang menentukan PSN hanya setingkat bupati dan gubernur atau menteri, tidak mungkin semua instansi terkait termasuk TNI, Polri bisa tak brutik termasuk KKP. Ini bukan brutik tapi berkutik. Itu yang pakai kacamata siapa sih? Pelangak-pelengok bikin isi videonya nggak seru. Pengen kelihatan YouTuber. Pintar ya. Hati-hati menyiarkan beritanya.
Mas Bro. Teliti beritanya benar apa tidak. Cek beritanya. Bu Iriana memang datang ke desa Kohot tahun 2017. Itu berkaitan dengan penanganan COVID, memberi penghargaan. Masa jabatan Lurah Kohot dari tahun 2021 sampai 2027, sementara penerbitan sertifikat HGB tahun 2022 sampai 2023. Terus di mana letak hubungannya keterlibatan Ibu Iriana Jokowi? Makanya hati-hati, jangan cuma bisa nyebarin berita fitnah Mas Bro. Sontoloyo. Salah Pak, kahet itu alat kelamin laki-laki itu artinya kehet. Woh, hanya omong-omong aja, tak punya nyali. Tuh kan keluarga Jokowi lagi jadi sasaran semenjak Jokowi jadi presiden 2 periode. Banyak orang-orang gila muncul. Ya, kita baca komentar yang terakhir dari teman kita Bramo. Hoax, cuma cari sensasi, ketenaran, jangan di-like. Ya, sekian dulu komentar yang bisa saya baca. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.